Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Umi semuanya, alhamdulillah hari ini mudah-mudahan anak Umi dalam keadaan sehat walafiat, tak ada yang sakit, tak ada yang pilek, tak ada yang batuk. Semuanya mudah-mudahan Allah lindungi kita dari penyakit yang sekarang ini sedang merebak, sedang menyampah di mana-mana. Ada yang namanya virus corona. Jadi anak Umi, mari semuanya jaga kesehatan, jangan ada yang sakit ya. Insya Allah nanti minggu depan kita dah masuk sekolah. Alhamdulillah hari ini kita nak belajar di kelas 5. Kelas 5 untuk materi yang pertama adalah mengenai hutan dan tanah. Anak Umi yang sudah ada buku, boleh buka buku dia halaman 2. Kita belajar hari ini sampai ke halaman 5 insya Allah. Jadi kita singkat-singkat je pelajaran kita hari ini, yakni mengenai hutan dan tanah. Apakah yang dimaksud dengan hutan? Yang dimaksud dengan hutan adalah belantara yang ada pemiliknya, alias belantara yang betuan. Boleh jadi yang punya itu adalah raja, boleh jadi yang punya itu persukuan, atau yang punya boleh jadi kerajaan. Nah, jadi yang disebut dengan hutan inilah belantara yang ada yang punya atau yang betuan. Nah, yang tak betuan nih apa lagi namanya? Yang tak betuan, belantara yang tak betuan disebut dengan rimba. Nah, ingat ya, yang ada pemiliknya, yang ada tuannya namanya hutan. Sedangkan yang tak ada pemiliknya atau yang tak bertuan disebut dengan rimba. Nah, pada kesempatan ini kita nak menengok apa sebetulnya hasil-hasil dari hutan. Apa yang boleh diambil dari hutan? Apakah faedah atau manfaat dari hutan ini? Yang pertama adalah bahwa dari hutan ini kita boleh ambil kayu. Nah, tetapi ingat, kayu-kayu ini hanya boleh diambil sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keperluan kita. Tak boleh ambil sembarangan. Tak boleh semua orang ambil menebang secara liar pohon-pohon yang ada dekat hutan. Sebab pohon-pohon yang ada dekat hutan ni kalau kita tebang secara liar, maka akan terjadi hal yang tak diinginkan ya, misalnya banjir, apalagi tanah longsor atau banjir bandang. Itu akibat dari hutan yang diambil secara sembarangan. Berikutnya adalah apa yang boleh kita ambil dari hutan nih? Yang kedua adalah obat-obatan. Nah, orang-orang dahulu, terutama sekali orang-orang yang tinggal dekat hutan, dekat tepi hutan, kalau sakit dia tak pergi berobat ke dokter nak. Dia tak pergi ke rumah sakit, dia tak pergi ke puskesmas. Apa yang dicari dia? Yang dicari dia adalah daun-daun. Yang dicari dia adalah akar-akar, yang dicari dia adalah buah-buahan dari hutan. Nah, inilah diramu menjadi obat tradisional. Orang sekarang lain. Orang sekarang kalau sakit sikit je pergi puskesmas, sakit sikit je pergi ke dokter, sakit sikit je pergi ke rumah sakit. Nah, ya. Jadi orang-orang dahulu ambil obat dia itu adalah dari hutan, sebab tuh hutan kena dijaga. Yang ketiga adalah damar. Nah, damar ini sekarang tak ada lagi, payah mencari, kecuali di daerah-daerah tepian hutan macam di Kalimantan, macam di Irian Jaya itu masih ada lagi damar. Nah, tapi di sini dah payah mencari damar dah, sebab tak ada lagi yang namanya hutan-hutan itu yang kayunya kayu asem mula jadi. Sekarang kayunya dah kayu yang ditanam, macam akasia ditanam, ya, tak ada damar dia. Jadi yang dinamakan damar itu adalah getah kayu yang keras. Getah kayu yang keras dari inti batang yang tumbang dengan sendirinya. Tumbang sebab dia tua, bukan tumbang sebab dia ditebang. Nah, kalau kayu yang tumbang sebab ditebang tidak keluar getah damarnya. Nah, jadi tak ada lagi sekarang. Selanjutnya yang boleh diambil dari hutan adalah rotan. Rotan ini agak payahlah sikit. Ya, agak payahlah sikit. Tapi kalau anak Umi ada berjalan-jalan menuju ke daerah Bagan, itu di tepi-tepi jalan raya tuh masih banyak lagi rotan.
Kalau anak Mi pergi ke Sumatera Barat, ada juga kadang-kadang rotan tepi jalan tuh, tapi sekarang dah payah dah. Ya, rotan ini boleh diambil menjadi barang-barang kerajinan tangan. Boleh jadi kursi, boleh jadi lemari, boleh jadi meja, boleh jadi furniture yang lain. Nah, jadi rotan nih mahal harganya nak, sebab tuh orang banyak mencari hutan, mencari rotan. Selanjutnya adalah sialang. Sialang ini adalah sebuah kayu, sebatang kayu yang besar, tempat lebah-lebah hutan bersarang. Nah, jadi dari sialang inilah boleh diambil hasil dari hutan yang paling terkenal, yaitu madu. Madu sialang nih mahal harganya sekarang nak, sebab susah mencarinya. Nah, kadang-kadang madu sialang nih sekarang nih kalau kita pesan dulu agak lama sampai, sebab dia susah mencari. Ya, itu berasal dari hutan-hutan yang masih terpelihara. Selanjutnya adalah hewan-hewan liar. Itu yang diambil dari hasil hutan. Hewan liar yang ditangkap hanya untuk makan. Nah, ingat, bukan untuk diperburukan, bukan untuk diburu, ya, tetapi ditangkap hanya untuk dimakan. Kalau orang-orang tepi hutan, orang-orang asli, orang suku-suku asli, nak, dia makan dia adalah dari binatang-binatang liar yang masih hidup di hutan, misalnya rusa, misalnya babi hutan, misalnya apalagi kijang, kancil. Jadi ngambil dia kalau beramai-ramai dia pergi mencari, ambil satu aja, 1 ekor aja untuk beramai-ramai, bukan ambil banyak. 1 ekor nih dibagi beramai-ramai, nanti kalau udah habis baru berburu lagi. Nah, bukan sengaja diadakan perburuan liar. Kalau perburuan liar nanti cepat habis, cepat punah. Nah, berikutnya kita nak belajar mengenai tanah. Tadi materi kita adalah hutan dan tanah. Yang hutan dah, selanjutnya kita masuk lagi yang tanah. Nah, apa itu tanah? Tanah adalah lahan yang ada pemiliknya. Berarti dia punya, bukan tak bertuan. Ya, tapi yang tak bertuan itu nama dia padang. Kalau yang bertuan namanya tanah, tetapi yang tak bertuan namanya padang. Nah, ingat tuh. Nah, untuk apa tanah nih? Apa tanah nih gunanya? Yang pertama, guna tanah nih adalah nak buat rumah. Kalau kita tak ada tanah, nak buat rumah di tanah orang, kena usir kita, kan? Nah, jadi kalau kita nak buat rumah, kita punyalah tanah dulu. Kita kena punya tanah, barulah boleh bangun rumah. Nah, untuk bangun rumah nih ukuran dia tidaklah lebar, tak lebar sangat. Ukuran dia adalah 30 kali 20 dah cukup. Tak payah lebar-lebar. Makin lebar, makin besar tanah tuh, makin besar pula rumah nanti dibuat. Ya kan? Nah, selanjutnya untuk apa tanah? Tanah gunanya adalah untuk buat ladang. Ladang nih bolehlah tanam ubi ke, nak tanam pisang ke, nak tanam pohon-pohon yang lain ke. Inilah yang namanya ladang. Selanjutnya adalah sawah. Nah, ini tanah sawah. Sawah ini gunanya adalah untuk menanam padi yang menggantungkan penyiraman padinya dari irigasi. Nah, jadi orang Melayu sebut orang yang tak ada tanah. Orang yang tak ada tanah ini ibaratkan hewan liar. Jadi boleh merata-rata tinggal. Tak ada rumah, tak ada tanah, tinggal dekat bawah-bawah pohon rindang tidurnya, dekat emperan toko tidurnya, dekat apa lagi? Dekat flyover tidurnya, mengganggu orang, macam hewan liar. Nah, sebelum kita tutup pelajaran kita, Naomi, kita nak baca ungkapan orang Melayu. Nah, ungkapan orang Melayu tentang orang yang tak ada tanah, tak ada rumah adalah yang pertama, ibarat burung yang tak bertempat hinggap, ibarat semut yang tak bersarang, ibarat ayam yang tak berpunya reban, ibarat kerbau yang tak berpadang. Nah, ini adalah contoh atau ibarat bagi orang-orang yang tak ada rumah, tak ada tanah. Nah, mungkin sampai sini pertemuan kita kali ini. Insya Allah kita jumpa lagi minggu depan. Ya, insya Allah minggu depan. Kalau tak ada minggu depan lagi, bulan depan lah. Ya kan? Oke, Naomi. Semoga Naomi semua dalam keadaan sehat walafiat, ya, tak ada yang sakit.
Bye, see you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.